Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari di sebuah rumah sederhana, seorang lelaki tua berbaring lemah. Napasnya tersengal, matanya sayu, dan tubuhnya dingin. Ia tahu waktunya hampir tiba, tapi ada satu yang membuatnya gelisah. Dia belum sempat meminta maaf pada istrinya, dan dia belum menunaikan satu pun sholat dalam 5 tahun terakhir. Banyak dari kita takut miskin, takut gagal, takut ditinggalkan. Tapi tahukah kamu apa yang paling menakutkan? Detik-detik ketika ruh mulai dicabut dan kamu sadar kamu akan menghadap Allah dalam keadaan yang belum siap. Namanya Pak Malik, seorang pria sukses, punya usaha, rumah besar, anak-anak pintar. Tapi satu hal yang dia anggap nanti saja adalah sholat. Dia pikir masih panjang waktu hidupnya. Nanti kalau aku pensiun, saya akan rutin ke masjid. Begitu katanya. Kalender begitu cepat tahun demi tahun, tapi waktu tak pernah menunggu. Malik mendadak drop, stroke, dan lumpuh separuh tubuh. Ketika tubuhnya tak lagi bisa berdiri, saat itu dia baru sadar dia telah kehilangan kesempatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Tapi penundaan itu tak pernah datang. Apa yang akan kamu lakukan kalau tahu hari ini adalah hari terakhirmu? Masihkah kamu sibuk dengan HP-mu atau masih menunda sholat karena pekerjaan dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia pun merasakan pedihnya sakaratul maut. Beliau memegang air di sampingnya dan mengusapkannya ke wajah sambil berdoa, La ilaha illallah. Sungguh kematian itu penuh rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari nomor 4449. Kalau Nabi saja merintih, bagaimana dengan kita? Kita yang banyak dosa, yang sering lalai dan tak pernah siap. Pak Malik sebelum meninggal akhirnya bisa mengucapkan syahadat, tapi air matanya tak berhenti mengalir. Saya sia-siakan hidup saya malu menghadap Allah. Begitu katanya dengan suara lirih. Dan saat ruhnya meninggalkan tubuh, hanya istri dan 2 anaknya yang setia menemani. Rekan bisnis, sahabat dekat, semua hilang. Sahabatku, kita tak tahu kapan giliran kita. Hari ini mungkin masih bisa menunda, tapi siapa yang bisa jamin
kita masih bisa bangun besok pagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmizi nomor 2307. Karena ketika ruh sudah terlepas dari tubuh, maka tak ada lagi kesempatan kedua. Sahabatku, hidup ini hanya satu kali. Mari kita isi dengan amal, dengan sholat yang benar, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri, untuk akhir hidup kita nanti, di saat hanya amal yang menemani. Jangan tunggu sampai tubuhmu tak bisa ruku. Jangan tunggu sampai lisanmu tak lagi bisa mengucap Allah. Karena ketika ruh dicabut, maka semuanya akan berakhir. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika video ini menyentuh hatimu, bantu sebarkan kebaikan. Klik like, tulis amin di komentar, dan share kepada mereka yang kamu cintai, agar kita semua dipanggil Allah dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.